Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Tokyo di musim semi selalu punya cara memeluk siapapun yang berjalan di bawah pohon sakura. Kelopak bunga jatuh perlahan, menempel di rambut orang-orang yang lewat. Di salah satu sudut distrik tenang, ada sebuah toko kue kecil dengan aroma manis yang menenangkan. Toko itu dikelola keluarga Kikyo, tanpa banyak orang tahu bahwa di balik dapurnya, pemiliknya adalah salah satu ketua geng paling disegani di Tokyo. Rintaro berjalan dengan langkah tenang sore itu. Ia mengenakan jaket hitam sederhana, kemeja putih polos, dan celana panjang yang membuatnya terlihat seperti pegawai kantoran biasa. Namun di balik tatapan mata gelapnya, ada kewaspadaan yang terlatih. Anak ketua geng Chidori itu sudah terbiasa hidup dengan penuh ancaman. Tapi sore ini ia hanya ingin sesuatu yang sederhana, kue kesukaan ibunya. Saat bel di pintu berdenting, aroma gula dan butter menyambutnya. Ia menghela napas, sedikit rileks. Pandangannya langsung bertemu dengan seorang wanita di balik meja kaca penuh kue tart dan manisan warna-warni. Rambut panjang coklat kehitamannya terurai indah, jatuh lembut di bahunya. Kulit putihnya bercahaya terkena cahaya lampu toko, dan bibir penuhnya melengkung menjadi senyum ramah. "Selamat datang," ucap Waguri dengan suara ceria yang langsung membuat suasana toko hangat. Rintaro terdiam sepersekian detik. Ia terbiasa menghadapi pria bersenjata, teriakan di lorong gelap, bahkan darah di tangannya sendiri. Tapi bertemu tatapan mata seorang wanita seperti Waguri, itu membuatnya gugup dengan cara yang tak pernah ia duga. Aku mau beli kue stroberi ini," katanya pendek, menunjuk pada kue tart kecil di balik kaca. Waguri menunduk sedikit, mengambil kue itu dengan gerakan lembut. Saat ia menyerahkan kotak kue, ujung jari mereka bersentuhan. Kontak kecil itu, sepele bagi sebagian orang, justru membuat dada Rintaro berdebar keras. Ia buru-buru menarik tangannya, sementara Waguri hanya tersenyum geli melihat pria asing ini begitu canggung. "Kamu sering kesini?" tanya Waguri dengan santai, mencoba membuka percakapan. Rintaro menggeleng pelan. "Pertama kali." "Kalau begitu semoga bukan yang terakhir," balasnya, matanya bersinar jenaka. Ia bahkan menyelipkan sehelai kelopak sakura yang jatuh di rambut Rintaro, lalu tertawa kecil. "Sekarang kamu terlihat lebih cocok dengan musim semi." Rintaro nyaris kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menunduk sedikit, menyembunyikan rona merah tipis di pipinya. Bagi seorang pria yang selalu ditakuti karena posisinya sebagai anak ketua mafia Chidori, momen ini terasa aneh sekaligus hangat. Ketika ia melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Waguri masih berdiri di balik kaca, melambaikan tangan kecilnya dengan senyum lebar. Ada sesuatu yang membuat Rintaro ingin kembali, meski akalnya berkata ia seharusnya tidak. Di luar toko, langit Tokyo berwarna jingga lembut, dihiasi guguran bunga sakura yang jatuh di bahu orang-orang. Rintaro berjalan pulang, tapi di dalam kepalanya, ia masih memikirkan senyum cerah Waguri. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah anak dari musuh bebuyutannya, geng mafia Kikyo. Bagi Rintaro, sore itu hanya sebuah pertemuan manis. Namun tanpa sadar, itu adalah awal dari cerita cinta yang akan menantang garis takdir, mengguncang dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersatu. Udara sore di Tokyo masih terasa sejuk, bunga sakura berguguran pelan tertiup angin. Waguri menatap keluar jendela toko kue keluarganya, melihat warna merah muda memenuhi jalanan. Hatinya ikut ringan. Musim semi selalu jadi musim favoritnya. Saat segala sesuatu tampak mungkin, bahkan cinta yang belum pernah ia rasakan. Pintu toko kembali berdenting. Waguri menoleh, dan matanya langsung mengenali sosok pria yang kemarin datang dengan wajah kaku. Rintaro. Pria berwajah dingin dengan tatapan gelap yang entah kenapa membuat dadanya berdebar aneh. "Selamat datang lagi," sapa Waguri riang, bibirnya membentuk senyum penuh percaya diri. Rintaro mengangguk singkat,
tidak pandai menanggapi sapaan ceria semacam itu. Ia berjalan ke etalase, menatap kue-kue tart yang tertata rapi. Namun pikirannya tidak benar-benar pada kue. Ia sadar matanya sesekali melirik ke arah Waguri, dan itu membuatnya makin canggung. "Kamu kelihatan orang yang suka manis," kata Waguri tiba-tiba, tangannya bersedekap di balik meja kaca. "Atau jangan-jangan, sebenarnya kamu lebih suka yang pahit?" Rintaro menoleh, agak kaget dengan pertanyaan itu. "Aku tidak tahu." Waguri tertawa kecil. "Jawaban paling jujur yang pernah kudengar." Ia mengambil sebuah kue stroberi berlapis krim, meletakkannya di atas piring kecil. "Coba ini, gratis. Anggap saja bonus untuk pelanggan baru yang masih malu-malu." Rintaro membuka mulut, hendak menolak, tapi Waguri sudah mendorong piring itu ke arahnya. Jari mereka kembali bersentuhan di tepi piring, dan kali ini Rintaro tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Ada aliran hangat aneh menjalar dari ujung jarinya, membuat ia buru-buru menarik tangan. "Kamu selalu begini gugupnya," goda Waguri, suaranya ringan tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Rintaro menunduk, pura-pura menatap kue. "Aku hanya tidak terbiasa." "Tidak terbiasa apa? Dengan wanita? Atau dengan kue?" Pertanyaan itu membuat Rintaro benar-benar terdiam. Wajahnya memerah samar. Waguri menahan tawa, tapi senyum itu semakin membuat suasana terasa hangat. Ia suka melihat pria dingin ini jadi kikuk. Akhirnya Rintaro menyerah, mengambil garpu kecil, lalu mencicipi kue itu. Manisnya stroberi berpadu lembut dengan krim yang lumer di mulut. Ia mengangguk kecil. "Enak." "Lihat, kataku juga apa. Kamu memang cocok dengan manis." Keheningan singkat terjadi setelah itu. Di luar, seorang anak kecil berlari mengejar kelopak sakura, dan Waguri memperhatikannya sebentar. Lalu ia kembali menatap Rintaro, kali ini dengan tatapan lebih dalam, tidak hanya sekadar main-main. Ada sesuatu pada pria ini yang membuatnya ingin tahu lebih jauh, sesuatu yang tersembunyi di balik diam dan wajah seriusnya. "Kamu namanya siapa?" tanya Waguri, akhirnya. Rintaro tertegun sejenak. "Rintaro." "Rintaro," Waguri mengulang pelan, seolah mencicipi bunyi namanya. "Aku Waguri. Jadi mulai hari ini, kamu tidak bisa lagi disebut pelanggan asing. Kamu sudah punya nama di toko ini." Rintaro hanya mengangguk, tapi hatinya terasa hangat. Ia jarang sekali merasa nyaman berbicara dengan orang lain, bahkan dengan mereka yang dekat dengannya. Namun bersama Waguri, meski baru sebentar, ia merasa ada ruang aman yang jarang ia temukan di dunia keras yang selama ini mengelilinginya. Saat Rintaro hendak pergi, Waguri kembali melambaikan tangan. "Datanglah lagi, Rintaro. Musim semi masih panjang. Sayang kalau dilewatkan begitu saja." Rintaro tidak menjawab, hanya menoleh sebentar dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi begitu melangkah keluar toko, ia sadar satu hal. Entah bagaimana, ia ingin benar-benar kembali. Dan di balik senyum cerianya, Waguri pun tahu, pria pendiam itu telah meninggalkan jejak di hatinya, sekecil apapun. Tokyo malam hari selalu punya wajah berbeda. Lampu neon yang menyala di jalanan, suara musik dari klub malam, dan orang-orang yang lalu lalang membuat kota ini tampak hidup tanpa henti. Namun di balik semua keramaian, ada dunia lain yang jarang tersorot, dunia mafia yang berjalan beriringan dengan kehidupan biasa. Rintaro duduk di kursi ruang rapat kecil di markas Chidori. Ayahnya, ketua geng, sedang membicarakan konflik perbatasan wilayah dengan geng Kikyo. Nama Kikyo disebut berulang kali dengan nada kebencian. Rintaro mendengarkan dengan wajah datar, meski hatinya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Kikyo. Nama itu mendadak terasa begitu dekat. Anak ketua Kikyo sering terlihat membantu di toko keluarganya. "Itu toko kue kecil di distrik timur," ujar salah satu anggota. Rintaro menegang.
Ia mengingat toko kue hangat dengan aroma butter yang membuatnya tenang. Ia mengingat senyum cerah Waguri, tawa ringan yang membuat dadanya bergetar. Jantungnya nyaris berhenti ketika menyadari, toko itu milik Kikyo. Dan Waguri, wanita yang belakangan ini memenuhi pikirannya, ternyata adalah anak musuh keluarganya. Ia berusaha menyembunyikan ekspresinya, tapi setelah rapat selesai, ia keluar dengan langkah berat. Angin malam menusuk kulitnya, tapi yang lebih menusuk adalah kenyataan pahit itu. Di sisi lain, Waguri baru saja pulang ke rumah besar keluarganya. Ia melepaskan jaket tipisnya, menaruh tas kecil di meja, lalu melihat ayahnya berbicara dengan beberapa orang. Percakapan itu serius, penuh ketegangan. Ia mendengar nama Chidori disebut berulang kali. Chidori sudah terlalu lama menguasai wilayah ini. Kita tidak boleh tinggal diam, kata ayahnya dengan suara keras. Nama itu membuat Waguri terdiam. Chidori. Ingatannya langsung melayang pada pria dingin yang datang ke tokonya, Rintaro. Perasaannya tiba-tiba bercampur aduk. Tidak mungkin pria yang membuatnya tersenyum kemarin adalah bagian dari Chidori. Namun rasa penasaran terlalu besar. Ia mencari informasi lebih lanjut melalui seorang pengawal dekatnya, dan jawaban yang ia dapatkan membuat darahnya berdesir. Rintaro adalah anak ketua Chidori. Waguri mundur selangkah, jantungnya berdetak tak karuan. Senyum hangat, tatapan gugup, sentuhan jari mereka. Semuanya terasa indah. Tapi di balik itu, ternyata ia adalah musuh. Malam itu, keduanya terbaring di kamar masing-masing, tapi tidak bisa tidur. Rintaro menatap langit-langit dengan mata kosong. Waguri menatap bayangan Sakura di luar jendela. Mereka sama-sama dilanda dilema. Perasaan yang baru saja tumbuh kini ditabrak kenyataan pahit. Esoknya, Rintaro kembali ke toko itu. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin ia ingin memastikan, mungkin ia ingin mendengar langsung dari Waguri. Ketika bel berdenting, Waguri sudah berdiri di balik meja. Tatapan mereka bertemu, tapi kali ini tidak ada senyum ringan. Hanya hening yang berat. Jadi benar, ucap Waguri pelan, suaranya nyaris berbisik. Rintaro tidak menjawab, hanya menunduk sedikit. Kamu, anak Chidori. Dan kamu, anak Kikyo. Keheningan itu terasa lebih keras daripada teriakan. Dunia mereka runtuh dalam sekejap, tapi anehnya, mereka tidak bisa membenci satu sama lain. Ada sesuatu yang lebih kuat dari kebencian yang diwariskan keluarga mereka. Aku tidak ingin ini berakhir, kata Waguri akhirnya, matanya bergetar. Tapi, kita ini musuh, Rintaro. Rintaro mengangkat wajahnya, menatapnya dalam-dalam. Aku tahu. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Air mata hampir jatuh dari mata Waguri, tapi ia tersenyum getir. Musim semi di luar toko masih berjalan indah, kelopak bunga masih berjatuhan, seolah dunia tidak peduli pada perang dingin yang merobek hati mereka. Dan di tengah semua itu, benih cinta mereka tetap tumbuh, meski di tanah yang penuh duri. Malam Tokyo diselimuti angin lembut musim semi. Taman Sakura di distrik timur sepi, hanya lampu jalan yang temaram dan suara angin yang membuat kelopak bunga jatuh perlahan ke tanah. Di bawah pohon sakura tua, Rintaro berdiri dengan tangan dimasukkan ke saku jaketnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena lawan yang mengintai, tapi karena seseorang yang ia tunggu. Langkah ringan terdengar dari kejauhan. Waguri muncul dengan mantel tipis berwarna krem, rambut panjangnya tertiup angin, kelopak bunga menempel di bahunya. Matanya langsung menemukan sosok Rintaro, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak percaya kita benar-benar melakukan ini, kata Waguri dengan suara pelan namun jelas, senyumnya getir tapi juga hangat. Rintaro menghela napas, menatap wajahnya lama. Aku juga tidak. Tapi aku tidak bisa berhenti datang padamu.
Waguri mendekat, langkah demi langkah hingga jarak mereka hanya sehelai napas. Kedua mata mereka bertemu, dalam, penuh keraguan sekaligus kerinduan. Angin membawa guguran kelopak sakura di antara mereka, seperti menyembunyikan pertemuan ini dari dunia. Kamu sadar kalau kita sedang bermain api, kan? Bisik Waguri, matanya berkilat. Aku sadar, jawab Rintaro. Tapi, api ini satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup. Hening kembali menguasai. Mereka berdiri begitu dekat, tapi tetap menahan diri. Rintaro, dengan segala pendiam dan kekakuannya, berusaha mencari kata yang tepat. Namun justru Waguri yang lebih dulu menembus jarak itu. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Rintaro dengan lembut. Kulitnya hangat, membuat Rintaro terkejut. Ia menahan napas, matanya bergetar. Kenapa kamu membuatku merasakan ini, Rintaro? Suara Waguri bergetar, campuran marah, bingung, dan rindu. Rintaro meraih tangannya, menggenggam jemarinya erat. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, kalau aku ingin kamu ada di sisiku. Kata-kata itu pecah menjadi keheningan yang lebih intens. Lalu, seperti ada kekuatan yang menarik mereka, bibir mereka akhirnya bertemu. Ciuman pertama itu bukan kelembutan belaka. Ada keraguan di awal, bibir mereka sempat ragu untuk menekan lebih dalam. Namun begitu rasa itu pecah, emosi yang mereka tahan meledak. Rintaro menarik Waguri lebih dekat, memeluk pinggangnya, sementara Waguri melingkarkan tangannya di lehernya. Ciuman itu panjang, penuh rasa sakit yang tertahan sekaligus kerinduan yang baru lahir. Lidah mereka bersentuhan sesaat, hanya singkat, tapi cukup untuk membuat keduanya kehilangan napas. Saat akhirnya mereka terpisah, Waguri terengah, keningnya menempel di dada Rintaro. Ini gila, katanya pelan. Rintaro menutup matanya, menahan desahan berat. Aku tahu. Tapi meski kata-kata mereka dipenuhi ketakutan, tubuh mereka tidak berbohong. Mereka tetap saling merangkul, enggan melepaskan. Di atas mereka, sakura terus berguguran, menutupi tanah dengan warna merah muda pucat. Taman itu jadi saksi pertemuan rahasia dua anak mafia yang seharusnya saling bermusuhan. Di dunia luar, nama Kikyo dan Chidori terus disebut dengan kebencian. Tapi di bawah pohon sakura malam itu, hanya ada dua hati yang jatuh cinta. Langkah kaki Rintaro semakin berat setiap kali ia melintasi markas gengnya. Sejak rahasia Waguri terungkap, pikirannya tak pernah tenang. Ia tahu, kalau ada satu saja anggota gengnya yang mencurigai gerak-geriknya, hidup Waguri akan berada di ujung tanduk. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin besar pula dorongan hatinya untuk melindungi gadis itu. Sementara itu, Waguri duduk di kamarnya dengan lampu temaram. Ponselnya bergetar, pesan dari Rintaro. Hati-hati. Jangan terlalu sering keluar malam. Mereka sudah mulai bertanya-tanya. Gadis itu menggigit bibirnya. Kata-kata sederhana itu membuat dadanya bergetar hangat, tapi juga menambah beban di pikirannya. Selama ini ia berusaha setia pada keluarganya, tapi sejak mengenal Rintaro, kesetiaan itu mulai retak. Di Taman Sakura tempat mereka biasa bertemu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rintaro datang lebih dulu, matanya awas menatap sekitar. Saat Waguri muncul, langkahnya cepat, hampir terburu-buru, seolah ia ingin memastikan kehadiran Rintaro nyata. Apa keluargamu curiga? Tanya Rintaro pelan, suaranya tegang. Waguri menghela napas. Ayah mulai bertanya kenapa aku sering keluar. Aku bilang hanya untuk jalan-jalan, tapi tatapan beliau seakan bisa menelanjangiku. Matanya bergetar, lalu menatap Rintaro dengan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Aku takut, kalau mereka tahu tentang kita. Rintaro menggenggam tangannya erat. Aku juga takut. Tapi aku tak bisa membiarkanmu pergi. Kalau mereka tahu, biarlah aku yang menanggung risikonya.
Tatapan mereka bertemu, tajam, penuh kerinduan sekaligus ketakutan. Saat itulah Waguri sadar, hatinya sudah terlalu jauh terikat. Namun sebelum ia bisa menjawab, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Rintaro refleks menarik Waguri ke balik batang sakura besar. Nafas mereka saling bertemu, panas, sementara suara langkah itu semakin menjauh. "Lihat, dunia kita selalu mengintai," bisik Rintaro, matanya berkilat. "Kalau mereka tahu, perang bisa pecah kapan saja." Waguri terdiam. Kata-kata itu menghantam keras kesadarannya. Selama ini ia selalu berpikir hubungan mereka hanya rahasia kecil yang manis. Tapi kini ia melihat kenyataan pahit. Satu langkah salah, dan seluruh kota bisa menjadi ladang pertempuran. Malam itu, mereka berpisah dengan berat hati. Rintaro kembali ke markas dengan wajah muram. Beberapa anak buahnya sudah mulai berbisik-bisik, mengamati sikapnya yang berubah. Bos muda itu sering keluar sendirian malam-malam. "Jangan-jangan ada sesuatu," ujar salah satu dengan nada curiga. Rintaro hanya menatap mereka dingin, membuat mereka bungkam, tapi ia tahu, waktu tak berpihak padanya. Di sisi lain, Waguri duduk di meja makan bersama ayahnya. Ketua geng Kikyo menatapnya tajam sambil menyalakan rokok. "Aku dengar geng lawan mulai bergerak aneh. Jangan sampai kau berhubungan dengan mereka, Waguri. Dunia kita penuh darah. Siapapun yang mencoba mengkhianati, akan berakhir mengenaskan." Waguri hanya menunduk, menggenggam sumpitnya erat hingga jemarinya memutih. Kata-kata ayahnya seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Ia tahu, jika hubungan ini terbongkar, bukan hanya Rintaro yang akan hancur, tetapi juga dirinya sendiri. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, tatapan Rintaro. Tatapan yang membuatnya merasa hidup, meski berada di antara dua dunia yang siap saling membunuh. Malam itu, di kamar masing-masing, mereka memikirkan hal yang sama. Seberapa jauh cinta ini bisa bertahan sebelum dunia runtuh di sekitar mereka. Hujan baru saja reda ketika Rintaro melangkah masuk ke apartemen kecil Waguri. Aroma kayu basah bercampur harum teh melati menyambutnya. Lampu temara membuat ruangan itu terasa lebih sempit, lebih intim, seakan dunia di luar, dengan segala bahaya dan geng yang siap membunuh, tak pernah ada. Waguri menutup pintu dengan hati-hati. "Kau nekat sekali datang ke sini. Kalau ada yang membuntutimu." "Tidak ada," potong Rintaro cepat. Ia menatap mata Waguri, dalam, penuh keyakinan. "Aku pastikan itu." Gadis itu menarik napas lega, tapi kegugupannya tetap tampak. Ia duduk di ujung sofa, sementara Rintaro mengambil tempat di sebelahnya. Ada jarak tipis di antara mereka, tapi jarak itu seperti jurang berbahaya. Sekali saja salah langkah, keduanya bisa jatuh. Sunyi menyelimuti. Hanya suara jarum jam yang terdengar, berulang-ulang. Rintaro menoleh, matanya menelusuri wajah Waguri. Ia mengangkat tangan, jemarinya menyibakkan helaian rambut itu perlahan. Waguri menegang. "Rintaro," suaranya nyaris berbisik. "Diamlah sebentar." Jemarinya turun, membelai lembut pipi Waguri. Sentuhan itu sederhana, tapi seolah menghancurkan semua dinding pertahanan. Jantung Waguri berdegup kencang, membuat napasnya tak beraturan. Mata mereka bertemu. Hening berubah menjadi ketegangan yang begitu intim, seakan udara ikut menahan napas. Lalu, tanpa aba-aba, Rintaro menunduk. Bibirnya menyentuh bibir Waguri dengan hati-hati, hampir ragu. Sekejap, dunia berhenti bergerak. Waguri memejamkan mata, membiarkan dirinya larut. Ciuman itu dalam sekejap berubah, dari lembut menjadi penuh gairah, seolah keduanya ingin melupakan bahaya yang memburu. Tangan Waguri terangkat, meraih kerah jaket Rintaro, menariknya lebih dekat. Rintaro membalas dengan menelusuri garis rahangnya, lalu meraih tengkuknya,
menahan seakan tak ingin ia pergi. Nafas mereka bertubrukan, panas, liar. Bibir mereka saling mencari, penuh kerinduan yang terpendam. Sesaat, tubuh mereka ingin menyerah pada dorongan yang membara, tapi ada sesuatu yang menahan. Rintaro berhenti, keningnya menempel pada kening Waguri. Nafasnya berat. Kalau kita teruskan, kita mungkin tak bisa kembali lagi. Waguri menatapnya dengan mata berkilat, setengah basah. Aku tidak peduli, Rintaro. Aku hanya tahu aku ingin bersamamu. Hanya itu. Ia ingin menyerahkan segalanya saat itu juga, tapi tatapan Rintaro menahan. Lelaki itu menggenggam tangannya erat, seakan berusaha menyalurkan semua gairah dan rasa sayang tanpa harus melanggar batas. Kita sudah cukup menantang takdir hanya dengan bersama, ucap Rintaro lirih. Kalau aku kehilangan kendali, aku mungkin akan benar-benar menyeretmu ke jurang. Waguri tersenyum pahit, tapi juga hangat. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rintaro, membiarkan detak jantung lelaki itu menenangkan dirinya. Di dalam ruangan sempit itu, mereka bukan lagi anak dari dua geng mafia yang saling bermusuhan. Mereka hanya dua manusia yang berusaha mencintai di tengah badai. Waktu berjalan lambat. Di luar, suara sirene polisi terdengar samar, mengingatkan mereka bahwa bahaya selalu dekat. Namun di dalam apartemen kecil itu, hanya ada rasa hangat dari genggaman tangan, bisikan napas, dan sisa ciuman yang masih membakar bibir mereka. Dan untuk malam itu saja, mereka membiarkan diri tenggelam dalam ilusi bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tokyo di musim semi seharusnya dipenuhi cahaya lampion dan harum bunga sakura. Namun malam itu jalanan dipenuhi teriakan, suara logam beradu, dan aroma darah. Di distrik Shinjuku yang sepi, dua kelompok pria berhadapan, geng Chidori di satu sisi, geng Kikyo di sisi lain. Ketegangan yang lama ditahan akhirnya meledak. Rintaro berdiri di garis depan, tatapannya tajam, tubuhnya tegak meski bayangan malam menyamarkan wajahnya. Di belakangnya, beberapa anak muda dari Chidori tampak gelisah. Kak Rintaro, apa kita benar-benar harus melawan malam ini? Bisik salah satu dari mereka. Kau lihat sendiri. Mereka sudah datang. Kita tak bisa mundur. Suaranya dingin, tapi tegas. Dari seberang, geng Kikyo melangkah maju, dipimpin oleh salah satu tangan kanan ketua. Sorot mata penuh benci, mulut berisi caci maki. Anak Chidori, malam ini kalian akan tahu siapa yang berkuasa di wilayah ini. Pertempuran pun pecah. Pukulan dan tendangan berhamburan, besi dan pisau berkilat di bawah lampu jalan. Rintaro bergerak cepat, tubuhnya bagai bayangan yang menyelinap di antara musuh. Setiap gerakannya terukur, penuh kekuatan. Satu lawan roboh, lalu dua lagi menyusul, tubuh mereka menghantam aspal keras. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Meski tangguh, Rintaro menerima beberapa hantaman. Darah mengalir dari sudut bibirnya, kemejanya terkoyak. Tapi tatapannya tidak gentar. Ia tahu adik-adiknya di belakang bergantung padanya. Di kejauhan, tersembunyi di balik dinding toko yang sudah tutup, Waguri menyaksikan semuanya. Nafasnya tercekat, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu ayahnya mungkin ada di balik keputusan ini, namun hatinya berteriak menolak. Setiap kali Rintaro menerima pukulan, dadanya terasa diremas. Rintaro, bisiknya, seolah suaranya bisa menembus keributan malam itu. Rintaro sempat melirik ke arah gelap, instingnya menangkap kehadiran seseorang. Hanya sesaat, tapi cukup untuk menyalakan semangat di dalam dirinya. Ia bertarung bukan hanya untuk gengnya, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga. Perempuan yang diam-diam ia cintai. Serangan datang dari belakang, besi tajam mengarah ke tubuhnya. Rintaro berputar cepat, menendang tangan lawan hingga senjata terlepas, lalu meninju dada musuh dengan kekuatan penuh. Tubuh itu terhempas ke dinding. Namun sebuah pukulan besi menghantam bahunya. Ia terhuyung,
Rasa sakit menjalar, tapi ia menahan dengan gigi terkatup. Jangan biarkan mereka lewat. Lindungi wilayah kita, seru Rintaro dengan suara lantang. Sorakan adik-adiknya bergema, keberanian mereka tersulut. Mereka berjuang lebih keras, mengikuti jejak kakak tertua mereka yang tak kenal takut. Di sisi lain jalan, Waguri menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Air matanya mengalir deras. Ia ingin berlari ke arahnya, ingin menghentikan semua ini, tapi ia tahu kehadirannya hanya akan memperkeruh keadaan. Pertempuran berlangsung sengit hingga sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Kedua kelompok terpaksa mundur, meninggalkan jalan penuh luka, teriakan, dan tubuh terkapar. Rintaro berdiri dengan napas tersengal, bahunya berdarah, tapi matanya tetap tajam. Saat ia menoleh ke arah bayangan tempat Waguri bersembunyi, ia melihat sekilas wajahnya yang penuh air mata. Itu sudah cukup. Cinta mereka malam itu diuji oleh darah, kebencian, dan batas tak kasat mata yang memisahkan dua dunia. Namun di balik semua itu, ada janji tak terucap, bahwa mereka tidak akan menyerah, meski harus melawan seluruh dunia. Lampu rumah sakit berpendar pucat, bercampur bau obat-obatan yang menusuk hidung. Waguri duduk di ruang tunggu dengan jantung yang tak henti berdegup kencang. Jemarinya menggenggam erat tas kecil di pangkuan, matanya tak lepas dari pintu darurat. Sejak kabar bentrokan itu menyebar, ia tak bisa duduk diam. Dan ketika berita tentang banyaknya korban sampai di telinganya, hanya satu nama yang terus menggema di benaknya, Rintaro. Pintu geser mendadak terbuka. Tubuh tinggi itu masuk dengan langkah gontai, bajunya penuh noda darah dan sobekan. Waguri langsung berdiri, matanya membelalak. Rintaro, suaranya pecah. Pemuda itu tersenyum tipis, meski wajahnya pucat dan luka di pelipisnya masih mengalirkan darah. Aku baik-baik saja, katanya pelan, tapi tubuhnya segera goyah. Waguri berlari, menangkapnya sebelum ia jatuh. Kau idiot. Air matanya jatuh deras. Kenapa kau kemari dalam keadaan begini? Kau seharusnya dirawat, bukan berkeliaran. Rintaro menghela napas berat, menatap matanya dalam-dalam. Karena aku harus menemuimu, sebelum aku kehilangan kesempatan lagi. Ia duduk di kursi. Waguri buru-buru mengambil kain kasa dan cairan antiseptik dari meja perawat yang ditinggalkan. Tangannya gemetar saat membersihkan luka Rintaro. Setiap kali kain menyentuh kulitnya, Rintaro meringis, tapi tatapannya tak pernah lepas dari wajah Waguri. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanya Waguri lirih, hampir takut mendengarnya. Rintaro terdiam lama, lalu akhirnya bersuara. Suaranya serak dan penuh tekanan emosi. "Karena aku tak bisa lagi berpura-pura. Waguri, aku mencintaimu." Tangannya yang penuh luka terangkat, menyentuh pipi halus gadis itu. "Sejak pertama kali aku melihatmu di toko kue itu, aku merasa damai. Aku tahu kita seharusnya musuh. Tapi setiap detik bersamamu membuatku lupa siapa aku. Aku hanya tahu, aku ingin kau tetap di sisiku." Air mata Waguri pecah semakin deras. Tangannya yang masih menggenggam kain kasa terlepas, jatuh ke lantai. "Rintaro." Ia menunduk, meraih wajahnya, lalu menempelkan bibirnya ke bibir Rintaro. Ciuman itu penuh kerinduan, penuh luka yang terobati sekaligus luka baru yang terbuka. Bibir mereka saling menekan, panas, seakan mencoba menutup semua rasa sakit dengan satu perasaan, cinta. Rintaro meraih pinggang Waguri, menariknya lebih dekat. Gadis itu merasakan tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena intensitas perasaan yang tak lagi bisa ditahan. Ciuman itu panjang, penuh nafas yang tersengal, air mata yang bercampur, dan rasa getir akan takdir mereka yang rumit. Ketika akhirnya mereka berpisah,
Waguri menempelkan dahinya ke dada Rintaro, mendengar detak jantungnya yang masih kuat meski penuh luka. Aku juga mencintaimu, bisiknya. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu, apapun yang terjadi. Rintaro menutup mata, menahan emosi yang hampir meluap. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya rapuh di depan seseorang. Ia memeluk Waguri erat, seakan dunia di luar sana bisa runtuh, asalkan pelukan ini bertahan. Malam itu, di rumah sakit yang dingin dan sunyi, cinta mereka akhirnya terucap. Bukan lagi rahasia, bukan lagi hanya tatapan diam. Luka-luka di tubuh Rintaro hanyalah bukti kecil dari pertempuran yang mereka hadapi. Luka di hati mereka kini mulai disembuhkan oleh satu hal yang sama. Perasaan yang akhirnya jujur. Dan untuk sesaat, meski ancaman masih mengintai di luar sana, mereka merasa telah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidup mereka. Penginapan kecil di pinggiran kota itu nyaris sepi. Hanya suara serangga musim semi yang mengisi udara, bercampur aroma hujan yang masih tertinggal di dedaunan. Rintaro membuka pintu kamar dengan hati-hati, memastikan tak seorang pun mengikutinya. Waguri sudah menunggu di dalam, duduk di tepi ranjang sederhana, rambut panjangnya jatuh menutupi bahu, matanya berkilat namun cemas. Rintaro, suaranya lirih, penuh kerinduan dan ketakutan sekaligus. Ia menutup pintu, lalu melangkah ke arahnya. Sekejap mereka hanya saling menatap, seakan kata-kata sudah tak berguna. Luka di tubuh Rintaro belum sepenuhnya pulih, namun kehadiran Waguri membuat rasa sakit itu lenyap. Ketika ia duduk di sampingnya, jarak di antara mereka lenyap begitu saja. Rintaro mengangkat tangan, menyibakkan helai rambut dari wajah Waguri, lalu membelai pipinya perlahan. Aku tak tahu sampai kapan kita bisa begini, ucapnya pelan. Tapi malam ini, biarkan aku mencintaimu sepenuhnya. Waguri menahan napas, air matanya menggenang. Aku juga. Aku ingin melupakan dunia di luar sana, meski hanya satu malam. Dan tanpa menunggu lagi, bibir mereka bertemu. Ciuman itu berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih panas, seolah semua kerinduan dan rasa takut meledak sekaligus. Rintaro menekap wajah Waguri dengan kedua tangannya, sementara gadis itu membalas dengan menarik kerah bajunya. Tubuh mereka saling mendekat tanpa celah. Nafas mereka bertubrukan, memburu. Tangan Rintaro meraba rambutnya, turun ke leher, lalu melingkar di pinggangnya. Waguri merintih pelan, tubuhnya gemetar dalam dekapan itu. Ada kelembutan yang menenangkan, tapi juga gairah yang membakar. Saat ciuman terputus, Waguri menempelkan keningnya ke dada Rintaro, mendengar detak jantungnya yang berpacu cepat. Aku takut kehilanganmu, bisiknya. Kau takkan kehilangan aku, jawab Rintaro tegas, meski suaranya parau. Ia mendorong Waguri perlahan ke atas ranjang, membiarkan tubuh mereka jatuh bersama. Lampu temaram menyoroti kulit pucat Waguri, membuatnya tampak rapuh sekaligus memesona. Rintaro menatapnya, terdiam sesaat, seakan ingin mengingat setiap detail malam itu. Lalu, dengan penuh kelembutan, ia menunduk, mencium bibirnya lagi, kali ini lebih tenang, namun tak kalah dalam. Pakaian mereka perlahan terlepas, bukan dengan tergesa, melainkan dengan rasa hati-hati yang penuh kasih. Setiap sentuhan adalah pengakuan, setiap belayan adalah janji tak terucap. Waguri membelai luka di bahu Rintaro, lalu mengecupnya lembut, seakan ingin menghapus semua rasa sakit. Ketika akhirnya tubuh mereka menyatu, dunia seakan berhenti. Tidak ada geng, tidak ada dendam, tidak ada batas. Hanya ada dua jiwa yang berani melawan segalanya demi merasakan cinta. Gerakan mereka pelan, penuh rasa, sesekali diiringi desahan tertahan yang memecah kesunyian kamar. Waguri melingkarkan lengannya di leher Rintaro, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu,
ucapnya dengan suara bergetar. Aku juga, jawab Rintaro, menunduk mencium bibirnya lagi. Malam itu, cinta mereka terjalin dalam satu-satunya persetubuhan, penuh kelembutan, penuh gairah, tapi juga penuh kesadaran bahwa dunia bisa runtuh kapan saja. Mereka tidak mencari pelarian, tapi sebuah pengakuan terakhir, bahwa perasaan ini nyata, lebih kuat dari darah dan kebencian yang memisahkan mereka. Saat akhirnya tubuh mereka tenang dalam pelukan, Waguri menyandarkan kepalanya di dada Rintaro, mendengarkan irama jantungnya. Ia tersenyum di tengah air mata. Rintaro mengecup keningnya, matanya terpejam, memeluknya seakan takkan pernah melepas. Dan malam itu menjadi saksi, bahwa di tengah gelapnya dunia mafia, masih ada cinta yang berani hidup. Tokyo menyambut musim semi dengan keindahan yang sulit dijelaskan kata-kata. Jalanan dipenuhi hamparan kelopak sakura yang berguguran, melayang di udara seperti salju merah muda. Bagi banyak orang, itu hanya pemandangan indah tahunan. Namun bagi Rintaro dan Waguri, musim semi kali ini berarti kebangkitan, akhir dari ketegangan panjang, dan awal dari kisah baru. Beberapa minggu terakhir adalah badai yang melelahkan. Pertempuran, luka, air mata, semua nyaris merenggut masa depan mereka. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Dua geng besar yang selama ini saling mencaci dan menumpahkan darah, akhirnya sampai pada titik lelah. Para tetua dari Chidori dan Kikyo duduk satu meja, bukan lagi dengan ancaman, melainkan dengan kesadaran pahit. Jika kebencian terus dipelihara, generasi muda seperti Rintaro dan Waguri akan binasa, dan warisan mereka ikut terkubur. Kesepakatan damai lahir. Tak ada lagi perebutan wilayah, tak ada lagi perang terbuka. Bukan karena mereka saling percaya, tapi karena mereka sama-sama tidak ingin kehilangan penerusnya. Dan di antara saksi bisu dari perdamaian rapuh itu, berdirilah dua sosok yang sejak awal menjadi alasan perubahan, Rintaro dan Waguri. Hari itu, mereka berjalan berdampingan di jalanan Tokyo. Rintaro, dengan wajah tenang dan luka yang sudah pulih, menggenggam erat tangan Waguri. Gadis itu mengenakan gaun musim semi sederhana, rambut panjangnya tergerai, matanya bersinar seperti langit cerah. Senyumnya ceria, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, tidak lagi ditutupi ketakutan. Sulit dipercaya, ya? Waguri memecah keheningan. Ayahku dan ayahmu duduk bersama tanpa saling berteriak. Rintaro tersenyum tipis. Mungkin karena mereka sudah terlalu tua untuk terus bertarung. Atau mungkin karena kita sudah cukup gila untuk menantang mereka. Waguri terkekeh, suaranya ringan, seperti melodi yang menyatu dengan angin musim semi. Ia meremas tangan Rintaro lebih erat. Apa kau sadar? Kita benar-benar berhasil. Mereka tidak bisa lagi memisahkan kita. Rintaro menoleh padanya. Tatapannya hangat, berbeda jauh dari pria dingin yang dulu dikenal sebagai pewaris Chidori. Kita berhasil karena kau tidak pernah menyerah padaku. Waguri menunduk, pipinya memerah. Ia ingat malam-malam penuh bahaya, saat mereka harus bersembunyi, berciuman dengan ketakutan menempel di bahu, hingga malam klimaks di penginapan itu. Semua kenangan itu seperti luka sekaligus anugerah. Mereka berhenti di bawah pohon sakura yang kelopaknya jatuh bagai hujan lembut. Rintaro melepaskan genggaman sebentar, hanya untuk memegang kedua tangan Waguri. Ia menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara mantap, "Waguri, apapun yang menunggu kita nanti, aku akan selalu berjalan di sisimu." Air mata bening menggenang di mata Waguri. Ia mengangguk, tersenyum di sela tangisnya. Dan aku akan selalu percaya padamu. Mereka berpelukan, di bawah hujan sakura, di tengah hiruk pikuk Tokyo yang tak pernah tidur. Namun kali ini, dunia di sekitar seakan memberi mereka ruang. Orang-orang yang lewat tersenyum melihat pasangan muda itu, tanpa tahu bahwa cinta mereka baru saja melewati badai berdarah. Rintaro mencium kening Waguri lembut, lalu mereka kembali melangkah,
bergandengan tangan, menelusuri jalanan Tokyo yang penuh cahaya musim semi. Tidak ada lagi bayangan yang memisahkan. Tidak ada lagi dinding geng. Yang tersisa hanyalah dua hati yang telah memilih, dan sebuah masa depan yang kini terbuka. Penuh harapan, penuh tawa, penuh cinta. Dan ketika kelopak sakura terakhir jatuh di bahu mereka, Rintaro dan Waguri tahu. Ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang akhirnya bisa mereka sebut milik mereka sendiri. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.